Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah kelas B3 dan D1 ya. Kita masuk ke pertemuan kedua pada hari ini. Kita akan sama-sama mempelajari tentang materi pertama dari mata kuliah statistika ini. Ya, namanya adalah pendahuluan ya. Yang di dalamnya itu kalian akan mempelajari beberapa hal, di antaranya Anda mampu memahami konsep dasar dari statistika itu sendiri. Nah, jadi diharapkan setelah melalui mata kuliah ini pada hari ini ya, setelah kita belajar hari ini, Anda mampu menjelaskan definisi dan kegunaan dari statistika, kemudian Anda mampu membedakan antara statistika deskriptif dan inferensia beserta contohnya, kemudian Anda mampu menjelaskan pengertian data ya, ini bukan populasi tapi data beserta contohnya. Kemudian Anda mampu menjelaskan jenis-jenis data, kemudian jenis-jenis skala. Ya, selanjutnya untuk sejarah, kemudian definisi dari statistik dan statistika, ini bisa kalian baca sendiri ya di modulnya nanti. Adapun definisi dari statistik dan statistika, Ibu sudah bahas di pertemuan pertama kita ya, yang sedikit Ibu bawakan tentang pengantar dari statistika. Ya, di mana statistik itu adalah kumpulan data ya, baik itu berupa angka ataukah selain dari angka-angka. Kemudian kalau statistika itu ilmu pengetahuannya. Ya, adapun ilmu pengetahuannya yang meliputi cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis dan penarikan kesimpulan. Nah, sekarang pada hari ini kita masuk ke bagaimana Anda mampu mengetahui bahwa statistika itu ternyata ada dua macam, ya, bisa dibedakan menjadi dua. Ya, ada namanya statistika deskriptif, kemudian yang kedua statistika inferensial. Nah, jadi statistika itu ada dua, ya. Jadi ada ilmu yang mempelajari tentang deskriptifnya saja dari statistika itu, dan ada yang sampai di inferensialnya. Nah, yang mana itu yang dimaksud dengan deskriptif? Yaitu penggambaran data atau objek, ya, tapi tidak ada penarikan kesimpulannya. Nah, ini yang kita garis bawahi di dalam statistika deskriptif. Cuman ada representasi data, ya. Apakah itu datanya berupa citra, datanya berupa angka, numerik, kategorik, dan sebagainya, tapi tidak ada penarikan kesimpulan. Nah, contohnya mungkin adik-adik sudah pernah lihat data dalam bentuk tabel ya. Di basis data, mungkin kalian sudah pernah bikin tabel. Nah, kemudian di dalam tabel itu ada beberapa data. Nah, itu namanya statistika deskriptif. Hanya menggambarkan, menampilkan sebuah data. Kemudian mungkin adik-adik juga pernah lihat sebuah gambar diagram ya. Apakah itu dari sebuah berita mungkin yang lewat di sosmed atau di televisi, di koran, dan sebagainya. Nah, itu kalau cuman menggambarkan saja ya, sebuah data dalam bentuk diagram, itu namanya statistika deskriptif. Nah, kemudian di dalam deskriptif itu ada juga pengolahan datanya ya. Contohnya ada perhitungan rata-ratanya. Ya, misalnya kalau ya mungkin adik-adik sudah pernah melewati SMA, ada rapor atau yang nilainya kemarin ya, yang KHS dari IPK-nya itu, IPK didapatkan dari perata-rataan dari nilai mata kuliah atau nilai akhir yang kalian dapatkan. Nah, itu namanya statistika deskriptif. Ya, kalau ada perhitungan rata-ratanya, kemudian ada modusnya, median, dan nilai-nilai lainnya, itu sudah bisa dikatakan itu statistika deskriptif.
Tapi belum bisa kita menarik kesimpulan di dalamnya. Maksudnya bisa memberikan informasi yang baru begitu. Jadi ada sebuah data, tapi kita bisa menarik kesimpulan atau ada informasi tertentu, ya, informasi baru yang kita dapatkan dari sebuah data. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kalian dapatkan ya, untuk contoh lainnya dalam statistika deskriptif. Ya, misalnya ada tabulasi data. Tabulasi data itu biasanya data yang dalam bentuk tabel, itu biasanya diberikan nama tabulasi. Kemudian ada juga diagram balok, ya, diagram lingkaran atau diagram pie. Kemudian ada juga grafik, ya, grafik ada banyak macam bentuk juga, ya. Ada line chart, apalagi ya, grafik yang beda-beda mungkin bentuk garisnya dan sebagainya. Nah, itu deskriptif. Nah, bagaimana dengan statistika inferensial? Nah, kalau inferensial, selain memberikan gambaran terhadap sebuah data, itu juga ada penarikan kesimpulannya. Nah, ini perbedaan antara statistika deskriptif dan inferensial. Kalau inferensial dia ada penarikan kesimpulannya. Nah, jadi tidak bisa lakukan penarikan kesimpulan kalau belum dilalui statistika deskriptif. Nah, jadi statistika inferensial bisa kita lakukan kalau sudah ada penggambaran data terlebih dahulu, toh melalui statistika deskriptif. Nah, contohnya itu biasanya statistika inferensial ya dalam penarikan kesimpulan itu contoh kasusnya biasanya pada pendugaan atau peramalan. Nah, ini kalau istilah ilmiahnya biasa kalian dengar dengan istilah prediksi ya. Kalau di ilmu komputer itu kalau kalian dengar judul penelitian dengan judul prediksi, nah itu berarti dia menggunakan ilmu statistika di dalamnya, ya, khususnya inferensial. Nah, peramalan banyak ya contoh peramalan, misalnya peramalan cuaca yang paling masyhur ya digunakan. Ada juga peramalan penjualan, peramalan untuk apa lagi ya? Banyak ya peramalan yang bisa digunakan dalam ilmu ekonomi mungkin. Kalau dalam bidang pertanian, peramalan jumlah hasil panen misalnya ya, seperti itu. Nah, itu tidak bisa kita melakukan peramalan atau prediksi kalau tidak ada data yang kita kumpulkan dulu terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu. Tidak bisa kita lakukan penarikan kesimpulan kalau belum ada deskriptif terlebih dahulu. Nah, di statistika inferensial contoh lainnya ada namanya pengujian hipotesis. Nah, ini yang paling sering kalian gunakan nanti dalam penulisan skripsi nantinya ya, di tugas akhirnya nanti kalian itu tidak lepas dari teknik pengujian data. Nah, jadi dari aplikasi yang kalian buat nanti itu akan diuji sedemikian rupa menggunakan beberapa metode yang kita gunakan dalam bidang ilmu informatika. Ya, biasanya itu pengujiannya dalam bentuk pengujian black box ya. Black box itu pengujian fungsional dari aplikasi. Bisa juga menggunakan pengujian white box. Nah, kalau kalian mau meneliti di bidang ilmu kecerdasan buatan, ada namanya pengujian akurasi. Kemudian kalau misalnya kalian mau meneliti di bidang data mining, ada namanya cross validation. Nah, ada banyak macam metode pengujian yang bisa kalian gunakan untuk menguji kesimpulan yang kalian dapatkan dari sebuah data. Ya, seperti itu. Nah, hipotesis biasanya. Hipotesis itu kesimpulan awal dari seorang peneliti sebelum melakukan pengolahan data, analisis dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi seperti itu ya. Bisa dipahami bahwa statistika itu ada dua macam, ya, ada deskriptif dan inferensial. Bisa dipahami, Dek? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya. Nah, selanjutnya kita masuk ke peranan dan manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini kalau kita dengar tadi contoh-contohnya dari statistika deskriptif dan inferensial, saya kira Anda sudah bisa mengambil kesimpulan apa saja manfaat dari statistika itu ya. Ya,
Contohnya untuk meramal, ya, prediksi, itu akan membantu masyarakat, khususnya mungkin yang bergerak dalam bidang produksi barang, ya, supaya tidak terlalu mubazir, tidak terlalu banyak dia produksi, dan tidak juga terlalu sedikit. Jadi pertengahan lah, ya, seperti itu. Kemudian bisa membantu dalam hal penelitian. Nah, ini sudah pasti nih ini. Kalau kalian mau bercita-cita menjadi seorang peneliti, ya, ada banyak lembaga di Indonesia, contohnya LIPI, itu selalu melakukan penelitian. Nah, pasti tidak lepas dari ilmu statistika. Nah, kemudian bisa juga dalam hal pengaturan kualitas barang. Ya, ini bisa kalian temukan dalam ilmu data mining. Dalam hal pengaturan atau ya pengaturan kualitas barang di suatu supermarket mungkin, ya. Misalnya kalau ada barang yang sudah mau expire, ya kita taruh dia di paling depan yang bisa langsung dijangkau oleh konsumen. Kalau yang masih jauh dari masa expire, ditaruh dulu paling belakang supaya tidak meninggalkan barang yang mungkin tidak laku nantinya, ya, atau expire, ya, ataukah mengatur kualitas barang dalam hal produksinya juga seperti itu. Nah, kemudian dalam hal produktivitas, ya, seperti tadi Ibu berikan contoh, ya, dalam hal produksi barang mungkin ataukah produksi yang lainnya, itu bisa statistika bermanfaat di dalam produktivitas supaya tidak terlalu berlebihan dan tidak kekurangan juga. Nah, kemudian dalam ilmu lain, ya, kalau kita di IT tidak ada eksperimen, ya, adanya programming. Jadi ini mungkin bisa diterapkan di ilmu alam, ya, yang butuh laboratorium, yang butuh makhluk hidup dalam proses penelitiannya atau eksperimennya, seperti itu. Jadi kalau kita di bidang IT, ya paling dalam hal ini, peramalan, penelitian, sampai sini bisa, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke definisi data, ya. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan statistika kalau tidak ada data, ya. Jadi data itu sangat penting sebagai penggerak awal kita sebagai calon peneliti nanti ketika Anda menyusun sebuah skripsi, ataukah mungkin nanti Anda mau ikuti sebuah perlombaan membuat karya ilmiah, itu pasti tidak lepas dari sebuah data. Nah, apa sih pengertian dari data? Jadi data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Ya, sebuah keterangan atau informasi, ya, yang benar dan nyata. Jadi kalau tidak benar informasinya atau belum diketahui validasi kebenarannya, jangan diambil itu menjadi sebuah data, ya. Ambillah sebuah data kalau misalnya Anda tidak mengambilnya secara langsung, Anda mendapatkannya dari sumber yang terpercaya atau dari instansi yang memang tupoksinya mengambil data tersebut, ya. Jangan asal ambil sebuah data tapi tidak tahu sumbernya dari mana, instansi yang kita tempati ambil itu bukan di situ penugasannya dan sebagainya, ya. Nah, cuman data itu dia adalah sebuah bentuk jamak ternyata, ya. Bentuk jamak dari apa? Dari istilah datum. Nah, jadi data itu dia adalah informasi yang lebih dari satu yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. Nah, kalau cuma satu informasinya, ya, yang dia dapatkan itu namanya datum. Nah, apa itu datum? Ya, informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, kalau dari hasil pengamatan, ya ini bisa kita dapatkan cuman satu saja, ya. Misalnya kalian mau cari tahu identitas seseorang, siapa namanya itu? Ya, namanya Siska. Nah, itu sudah menjadi sebuah informasi, tapi cuman satu aja informasinya berupa nama, jadi itu kita sebut dengan istilah datum. Nanti kalau berlanjut lagi pertanyaannya, oh namanya Siska, boleh tahu tempat tanggal lahirnya di mana? Nah, itu kan akan memberikan informasi yang lebih dari satu, ya. Nah, maka itu sudah bisa kita sebut sebagai data. Nah, jadi data itu adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran, ya, tentang suatu keadaan.
Nah, kalau cuma satu informasinya kayak tadi nama Siska, kan kita cuma tahu namanya aja, belum bisa kita tahu lagi selebihnya, mungkin dari karakternya mungkin ya, atau dari usianya dan sebagainya, statusnya itu kita tidak bisa mendapatkan gambarannya. Nah, tapi kalau data, ya, karena informasinya lebih dari satu, maka kita bisa mendapatkan gambaran ya dari suatu keadaan atau dari suatu informasi yang kita peroleh. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau dicakar, ya bentuknya seperti ini. Data itu bentuk jamak, ya. Kalau dalam bahasa Inggris plural. Nah, kalau tunggalnya disebut datum, atau istilah bahasa Inggrisnya singularnya, ya. Jadi kalau nanti Anda menulis karya ilmiah atau skripsi, tolong kalau mau menulis atau menyebutkan data, jangan berulang seperti ini ya. Data-data yang didapatkan jangan, karena data itu sudah bentuk jamak. Jadi cukup satu kali saja kita sebut atau kita tulis. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut, ya. Nah, atau kalau kalian menulis dalam bentuk bahasa Inggris, ya jangan karena terlalu pintar mungkin bahasa Inggris jadinya begini, datas. Ya, padahal harusnya data aja, ya. Data, karena data itu sudah jamak, tidak perlu pakai S lagi. Ya, jadi cukup data kalau dalam bahasa Inggris, ya. Nah, jadi apa sih tujuan dari pengumpulan data itu? Ya, kalau dari definisinya ini tadi yang kita dapatkan ya pastinya untuk memperoleh gambaran suatu informasi atau keadaan dan juga sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan dia dalam sebuah programmer, data itu adalah sebuah inputan, ya. Nah, terus inputannya itu kita proses, ya, diproses menggunakan beberapa algoritma ataukah metode kecerdasan buatan yang kalian pilih nantinya, kemudian menjadi sebuah output. Nah, outputnya itu nanti yang dalam bentuk penarikan kesimpulan atau dasar pengambil keputusan. Ya, bukan dasar ya, tapi pengambil keputusan. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam menjadi seorang peneliti itu supaya data yang kita kumpulkan, kemudian hasil penelitiannya bisa memberikan manfaat kepada pembaca atau masyarakat nantinya, maka baiknya Anda memperhatikan bagaimana sebuah atau persyaratan dari data yang baik itu bagaimana, ya. Kenapa? Karena itu akan tergambar dari kesimpulan yang kalian dapatkan nanti di hasil penelitian Anda. Nah, bagaimana kesimpulan yang kalian dapatkan itu bisa tepat dan benar dan terpercaya, maka harus memenuhi syarat-syarat data yang baik, ya. Nah, diantaranya yang pertama harus objektif, ya. Misalnya ada juga bidang IT itu memiliki penelitian seperti ini judulnya, analisis sentimen masyarakat. Ya, sentimen itu biasanya kita dapatkan datanya dari sosmed, ya, dari komentarnya netizen ataukah dari status-statusnya netizen. Nah, kalau misalnya kalian mau meneliti seperti itu, jadilah orang yang netral, ya, peneliti yang netral atau yang objektif. Ya, meskipun kalian pro terhadap sesuatu, tapi dudukkan diri kalian sebagai peneliti yang netral, tidak tidak memanipulasi data karena Anda berat sebelah. Ya, jangan seperti itu, ya. Harus objektif sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, kemudian data yang didapatkan itu harus mewakili atau representatif. Ya, misalnya kalian mau meneliti tingkat motivasi mahasiswa UMI dalam menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Nah, kalian mau meneliti mahasiswa UMI, tapi pengambilan datanya di kampus lain. Nah, itu namanya tidak mewakili, ya. Ya, ambil boleh kalau kalian mau meneliti mahasiswa UMI, boleh diambil satu fakultas saja yang kalian teliti. Nah, itu sudah bisa mewakili dari UMI. Ya, misalnya mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer, kalian ambil datanya. Nah, boleh seperti itu. Yang penting bagian dari objek yang akan kalian teliti. Nah, kemudian syarat data yang baik selanjutnya itu dia harus up to date. Ya, jangan key out of date. Ya, misalnya apa ya? Ya, terkait tadi contoh yang Ibu berikan,
mau meneliti bagaimana tingkat motivasi dari mahasiswa UMI untuk selesai tepat waktu di tahun 2022, tapi pengambilan datanya di tahun mungkin 1990-an ya. Nah, itu kan tidak bisa berkorelasi ya, tidak bisa ada hubungannya ya, beda masa, beda abad ya, beda bukan abad ya, beda tahun pastilah beda juga hasilnya nanti. Jadi ambillah paling sedikitnya itu 5 tahun terakhir, maksimumnya ya 5 tahun terakhir, jangan lewat dari data 5 tahun terakhir, seperti itu. Nah, kemudian syarat yang terakhir, datanya itu harus relevan ya dengan masalah yang akan dipecahkan. Ya, misalnya kalau dalam pengolahan citra, ya pengolahan citra digital, anak semester 3 belum dapat ya mata kuliah itu, ya nanti kalian akan dapat. Ibu kalau ibu masih diamanahkan, insya Allah ibu nanti yang ajar ke itu. Ya, misalnya kalian mau meneliti atau mau membuat aplikasi yang mampu mendeteksi jenis penyakit atau hama dari suatu tanaman, ya contohnya buah coklat. Ya, ibu kasih contoh terus buah coklat karena itu yang hasil pertanian Sulawesi Selatan yang selain padi mungkin ya buah coklat agak banyak di Sulawesi Selatan. Nah, hama buah coklat. Kita mau teliti hama buah coklat, tapi yang kita ambil datanya mungkin di bagian salah ya, di bagian daunnya mungkin yang kita ambil citranya, atau di bagian batangnya, bagian akarnya, kan itu tidak relevan ya. Ataukah mungkin tanahnya yang kita foto, ambil citranya, ya jangan seperti itu. Kalau objeknya buah coklat ya Anda fokus pengambilan citranya di buah coklatnya, jangan yang selain itu. Jadi harus relevan seperti itu ya. Nah, bisa dipahami untuk definisi dan syarat data yang baik. Ibu harap bisa ya. Selanjutnya kita masuk nih ke pembagian data. Nah, ternyata data ada banyak macam rupanya, bukan cuman data yang ya udah data begitu. Ternyata ada banyak jenis datanya ya. Yang pertama, kalau dari cara memperolehnya, nah ini bisa kalian gambarkan nanti di catatan tak itu bisa seperti ini ya. Jadi Anda tulis data, kemudian Anda bagi seperti ini. Ya, ada apa namanya? Menurut cara memperolehnya. Nanti kasih lagi cabang-cabang yang lain. Ya, cara memperolehnya ya, terbagi atas 2. Ada data primer dan ada data sekunder. Nah, cara mencatatnya di catatan seperti itu. Ya, kasih pemetaan seperti ini. Nah, jadi menurut cara memperolehnya, data itu dibagi atas 2. Ada data primer, ada data sekunder. Apa itu data primer? Nah, ini nanti yang akan kalian tulis di dalam penulisan skripsi maupun karya-karya ilmiah nantinya. Itu paling sering ini yang disuruh tulis. Data primernya yang mana, data sekundernya yang mana, seperti itu. Jadi apa sih itu data primer? Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Nah, jadi peneliti itu yang bergerak langsung ke lapangan mungkin, atau ke instansi, atau ke tempat penelitiannya. Ya, contohnya kalau tadi yang pengolahan citra digital, contohnya ya dia mau teliti buah coklat, ya peneliti itu atau mahasiswa itu yang langsung ke kebun coklat untuk mengambil gambarnya, ya menggunakan smartphone-nya kah mungkin, atau menggunakan kamera-kamera yang lain, ya seperti itu. Jadi kalau peneliti atau Anda sebagai mahasiswa mengambil data secara langsung di tempat penelitian, itu namanya data primer, ya. Contoh lainnya, ya misalnya pemerintah melalui ini ya lembaga atau instansi Biro Pusat Statistik. Nah, kalau kita dengar ini BPS, Biro Pusat Statistik, itu biasanya terkait dengan penduduk, ya data penduduk. Nah, itu mungkin pernah ya kalian dapatkan orang BPS datang ke rumah-rumah kalian untuk melakukan sensus penduduk, ya. Nah, itu namanya mereka mengumpulkan data primer. Karena orang Biro Pusat Statistik itu yang langsung ke rumah-rumah masyarakat secara langsung,
ya untuk memperoleh data penduduk negara Indonesia. Nah, kalau data sekunder itu datanya dikutip dari sumber lain, ya. Jadi bukan peneliti itu yang ambil langsung, tapi dia mengambil menggunakan jasa orang lain seperti itu. Contohnya, misalnya ini BPS sudah dapat mereka sudah dapatkan data penduduk negara Indonesia. Ya, ternyata ada seorang mahasiswa mau meneliti tentang atau mau mengambil data tentang penduduk negara Indonesia, maka caranya dia langsung datang ke sini saja, BPS, ya. Langsung ke BPS untuk memperoleh data dari yang telah dikumpulkan oleh lembaga tersebut. Nah, seperti itu. Ya, kalau misalnya di bidang pengolahan citra digital terkait lagi dengan buah coklat, kalau misalnya karena satu dan lain hal tidak bisa mungkin ke kebun coklat, ya kira-kira bagusnya kita kemana ya? Kalau kita mau dapatkan data sebuah tanaman, ke lembaga apa contohnya? Ke Dinas Pertanian, ya. Nah, misalnya kalian mahasiswa pergi ke kantor Dinas Pertanian untuk mendapatkan data jenis-jenis hama dari buah coklat. Nah, boleh seperti itu. Ataukah kalau misalnya tidak terkait dengan lembaga atau institusi, boleh juga mengambil data dari database yang bersifat open source, ya. Kalau kita dalam bidang informatika ada namanya kaggle.com, ya itu di situ bisa kalian dapatkan contoh data baik itu dalam bentuk citra kah mungkin, ataukah data dalam bentuk data numerik atau data teks, itu bisa kalian dapatkan dari sini semua, ya. Kaggle.com ini yang paling masyhur, ya, yang paling sering dipakai oleh orang-orang yang meneliti di bidang image processing. Boleh juga database-database yang lain, ya. Silahkan Anda googling aja database open source, terus sebutkan lagi data apa yang kita mau dapatkan, seperti itu. Ya, banyak di dunia internet. Nah, selanjutnya ya seperti itu ya perbedaan cara memperoleh data, ya, jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Nah, selanjutnya menurut sifatnya, ya ternyata ada lagi data menurut sifatnya. Itu dibagi atas dua. Ya, ada data kategorik. Jangan maki kualitatif dan kuantitatif, karena kita anak IT itu agak-agak jarang menggunakan istilah data kualitatif dan data kuantitatif. Ya, jadi kalau menurut apa tadi sifatnya, ya? Ya, jadi menurut sifatnya data itu terbagi atas dua. Ada namanya data kategorik dan ada data numerik. Nah, ini yang kalian save ya di memori kalian. Kategorik dan numerik. Ini. Nah, yang manakah itu data kategorik? Ya, data kategorik itu adalah data yang tidak dalam bentuk angka. Nah, jadi kalau datanya berupa teks ataukah record, ya, record itu adalah baris-baris data dari sebuah tabel. Nah, itu namanya data kategorik. Ya, kalaupun dia dalam bentuk angka, bisa juga sih sebenarnya data kategorik itu dalam bentuk angka juga boleh, tidak dilarang. Tapi angkanya itu dia hanya sebagai keterangan, ya, atau simbol. Tidak bisa dihitung atau dilakukan proses perhitungan di dalamnya. Nah, itu namanya data kategorik. Ya, contohnya kita mau mengelompokkan mutu barang di supermarket X. Ya, kalian mau memberikan label terhadap mutu barang tersebut. Ya, jadi bisa dibagi atas dua mutu barangnya. Ya, apakah mau bagus atau jelek. Ya, bisa kita berikan label seperti itu atau pengelompokan bagus atau jelek. Jadi ini nih datanya, data kategoriknya. Ada kategorik bagus, ada kategorik jelek. Nah, begitu juga misalnya di pengolahan citra. Kita mau mendeteksi tadi jenis hama ya di buah coklat. Ya, silakan Anda kumpulkan data. Nah, terus dari citra yang kalian kumpulkan itu kalian kelompokkan nih
oh ternyata kalau begini gambarnya itu dia termasuk jenis hama buah busuk. Oh, kalau bersih gambarnya berarti dia buah coklat yang bagus kualitasnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kategorik seperti itu. Nah, ternyata data kategorik itu terbagi lagi ya. Bisa dibedakan menjadi 3 macam data lagi di dalamnya. Ada data ordinal, ada data nominal, dan ada data atribut. Nah, jadi kategorik itu ada 3 lagi. Cakar seperti ini di kategoriknya. Ada 3. Nah, begitu. Ada ordinal, apa tadi lagi? Nominal, kemudian ada atribut. Seperti itu. Nah, apa lagi? Ordinal. Ordinal itu apa ya? Ya, dari namanya saja kita bisa tahu bahwa ordinal itu menunjukkan tingkatan atau ranking, ya, bukan original ya, ordinal. Ya, jadi kalau ordinal itu menunjukkan tingkatan atau ranking. Nah, jadi kalau kalian dalam pengelompokan datanya itu ada level atau tingkatan atau ranking, maka itu termasuk data ordinal. Nah, ini biasanya kalian temukan di mata kuliah SPK ini. Sistem pendukung keputusan. Ya. Kalau ada tingkatan atau ranking itu biasanya terkait dengan SPK, sistem pendukung keputusan. Outputnya itu selalu dalam bentuk ranking, ya, di ranking. Siapa yang tertinggi maka itulah yang menjadi kesimpulannya atau penentuan keputusannya, seperti itu. Nah, misalnya contoh ya, bagaimana prestasi belajar mahasiswa pada semester lalu, pada semester 2 ya, yang kemarin Anda lalui. Nah, itu bisa kita kategorikan seperti ini. Ya, kalau Anda berikan simbol 1 berarti dia sangat baik. Kalau 2 berarti dia baik. Levelnya itu bertingkat. Ya, ini yang paling bagus, yang paling atas itu yang paling bagus, semakin ke bawah semakin tidak bagus. Kemudian angka 3 itu menunjukkan sedang-sedang saja. 4 menunjukkan buruk, 5 menunjukkan sangat buruk. Nah, tapi kalau IPK bagaimana? Kebalikannya ya, kalau IPK itu IPK dengan range 3 sampai 4 itu berarti bagus ya. Nah, kalau IPK range-nya 2 sampai 3 itu sedang. Misalnya ini ya, misalnya. Terus IPK yang lebih kecil dari 2 itu berarti buruk. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, data kategorik itu tidak selamanya bukan dalam bentuk angka ya, bisa dalam bentuk angka seperti ini. Tapi dia hanya menunjukkan keterangan saja, ya, keterangan atau informasi. Tidak bisa lakukan perhitungan atau rumus ya, rumus di dalam angka-angka tersebut. Hanya menunjukkan keterangan seperti ini, kategori seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini contoh untuk ordinal. Jadi kalau ordinal itu menunjukkan tingkatan atau ranking, ya. Apakah rankingnya dari yang terbaik ke buruk ataukah sebaliknya. Nah, selanjutnya data kategorik yang kedua itu ada namanya data nominal. Nah, kalau namanya nominal pasti sekaitan dengan angka, ya, nilai. Nah, nilai. Tapi tidak menunjukkan tingkatan. Ya, jadi nominal itu data dalam bentuk angka, ya, tapi tidak menunjukkan tingkatan. Ya, jadi lawannya dari data ordinal tadi. Nah, misalnya nanti mungkin kalian mau melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Terus di dalam kuesioner itu ada jawaban yang kalian berikan, ya, pilihan jawaban. Nah, misalnya jawabannya seperti ini, pertanyaannya seperti ini. Apa warna favorit Anda? Ya, kalau jawab 1 kalau Anda suka ungu. Jawab 2 kalau Anda suka abu-abu. Jawab 3 kalau Anda suka coklat. Jawab 4 kalau Anda suka putih. Nah, jadi data angkanya ini ya 1 sampai 4-nya ini tidak menunjukkan tingkatan. Nah, seperti itu. Jadi hanya menunjukkan keterangan aja. Ya. Jadi 1 itu ungu itu tidak menunjukkan dia lebih bagus dari putih, enggak ya? Nah, jadi hanya menunjukkan data angka saja, tapi tidak menunjukkan tingkatan.
Nah, selanjutnya data kategorik yang ketiga ada namanya data atribut. Nah, ini nih yang kemarin Ibu umumkan di grup, Ibu agak salah menjelaskan perbedaan antara field dengan atribut. Nah, apa sih itu atribut? Ya, atribut itu adalah data berupa keterangan ya atau tanda. Nilai data yang memberi keterangan atau tanda pada suatu data. Ya, contohnya kalau kalian mengisi biodata, ya ada nama, ada alamat, ada tempat tanggal lahir. Nah, itu namanya data atribut. Ya, untuk lebih jelasnya, misalnya seperti ini. Kalian sudah pernah belajar basis data ya? Basis data. Di basis data itu kalian diajarkan bagaimana cara membuat tabel dan kolom. Nah, seperti ini ya. Jadi yang nama ini, nah ini dia nanti menjadi judul kolom, nama, alamat, dan seterusnya, mungkin sih tempat tanggal lahir ya. Nah ini nih yang kita sebut sebagai apa ini? Yang judul kolom. Ini yang kita sebut sebagai Atribut. yes, atribut ya. Nah kalau isi-isinya nanti di dalam disebut apa? Record. Iya, record ya. Nah, cuman dalam penggunaan istilah itu record itu kan isinya ini ya, record. Nah, record itu biasanya dia dipasangkan dengan istilah field, bukan atribut. Nah, ini nih yang Ibu salah menjelaskan kemarin. Field itu yang ini juga judul kolom. Sama Ji dengan atribut. Nah, jadi field itu sama Ji dengan atribut ya. Nah, cuman dalam penggunaannya di dalam database, itu dia ini yang paling sering berpasangan, field dengan record. Jadi field itu adalah kolomnya, record itu adalah barisnya. Nah, jadi atribut sama siapa Bu pasangannya? Atribut itu pasangannya adalah dengan ini, istilahnya entity ya atau entitas. Jadi barisnya itu, baris dari atribut itu disebut dengan entity atau entitas ya. Jadi penggunaan istilahnya aja yang berbeda. Kalau dalam pembuatan tabel itu yang lebih masyhur yang ini, field dan record. Kalau dalam pembuatan kelas diagram, nah nanti itu kelas diagram ini kalian akan temukan di mata kuliah analisa perancangan sistem. Nah, nanti kalau kalian bikin kelas diagram, nah istilah ini nih yang kalian dapatkan, atribut dan entity atau entitas ya. Jadi atribut itu nanti menunjukkan kolom-kolom atau field yang akan menjadi bakal calon dari tabel yang akan kalian bikin seperti itu. Jadi kelas diagram itu sebuah diagram yang menggambarkan calon modul ya dari program kalian, sekaligus juga dengan calon database dari program yang akan kalian bikin nantinya. Nah, seperti itu. Jadi kelas diagram lebih luas daripada database, karena di dalam kelas itu kalian juga membuat modul ya, calon modul dari program yang akan kalian bikin. Nah, seperti itu. Bisa dipahami data atribut? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya itu data kategorik ya. Ternyata ada 3. Ada data ordinal, nominal, dan atribut. Nah, sekarang kita masuk ke data numerik. Ya, apa itu data numerik? Dari namanya pastilah data dalam bentuk angka. Nah, kalau perbedaannya tadi di kategorik ada juga Bu, data dalam bentuk angka. Iya, tapi syaratnya kalau di data kategorik itu tidak bisa dihitung menggunakan rumus ya atau perhitungan. Kalau di numerik, data dalam bentuk angkanya itu bisa dihitung ya atau dilakukan proses perhitungan menggunakan beberapa rumus tertentu. Nah, contoh data hasil ujian ya, misalnya ujian statistika di semester 3. Ya, ada yang nilainya 90, ada yang 80, 70. Nah, itu kan kita bisa proses ya, kita bisa olah. Mau mengambil rata-ratanya di kelas B3, ataukah mau mengambil nilai tertingginya, mau mengambil nilai terendahnya, atau mau mendapatkan nilai simpangan bakunya, dan seterusnya. Nah, itu namanya data
numerik. Bu, kalau pengolahan citra apa yang dia masuk di data yang mana, Bu? Kalau datanya dalam bentuk citra atau gambar. Nah, ternyata kalau nanti kalian dapatkan sebuah citra, ya, ini sebuah foto ya. Ternyata di dalam foto itu terdiri atas beberapa baris dan kolom. Nah, di dalam baris dan kolomnya itu ada namanya pixel. Nah, pixel ini menunjukkan rentang warna ya, atau apalagi itu istilahnya, distribusi warna dari sebuah citra. Nah, ternyata warna itu juga menunjukkan nilai pixel itu menunjukkan warna. Warna menunjukkan nilai pixel. Jadi nilainya itu ada sebuah nilai ya. Kalau 0 sampai 255 itu menunjukkan warna apa dan seterusnya. Jadi dia datanya dalam bentuk angka. Ya, walaupun data yang kalian dapatkan dalam bentuk citra, tapi ketika kalian masukkan dia dalam sebuah program atau komputer, itu bisa menjadi sebuah angka. Karena citra itu tersusun atas beberapa pixel, yang dimana pixel itu memiliki nilai, ya, yang dimana nilainya itu menunjukkan warna. Nah, jadi nilainya ini bisa kita olah, ya, bisa kita hitung menggunakan beberapa rumus, maka data citra itu termasuk data numerik. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ya, ternyata data numerik itu terbagi lagi menjadi dua. Seperti tadi kategori dia menjadi 3, kalau numerik itu ada 2. Ada namanya data discrete, ada namanya data continue. Yang mana itu data discrete? Data yang dikumpulkan hasil dari membilang atau berhitung, ya, ada perhitungan di dalamnya. Ya, contohnya kalau tadi yang tentang Biro Pusat Statistik, mereka mensurvei atau menghitung jumlah anggota dari keluarga Pak Amir. Ya, Pak Amir ini punya 5 anak. Anak pertama, kedua, ketiga laki-laki, keempat, limanya perempuan. Nah, jadi bisa dijumlah, ya, dihitung. Oh, berarti anak laki-lakinya ada 3 orang. Nah, seperti itu. Data discrete, ya. Kalau data continue, data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ya, kalau pengukuran pastilah ada satuannya. Nah, jadi ada satuan berat, kilogram kalau berat, apalagi tahun kalau dia berupa umur, kalau sentimeter kalau datanya berupa panjang atau tinggi, ya, dan sebagainya. Nah, jadi berbeda ya antara hasil membilang dengan hasil pengukuran. Kalau membilang itu data discrete, kalau pengukuran itu data continue. Bisa dipahami pembagian data menurut sifatnya? Bisa ya? Selanjutnya kita lanjut ke jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, terbagi atas 2, ada cross section, ada time series. Cross section itu data yang didapatkan atau dikumpulkan dalam waktu tertentu. Ya, misalnya 1 bulan saja, ataukah 1 hari saja, ataukah 1 tahun saja, begitu. Jadi cuman waktu tertentu ya datanya. Ini contohnya 1 tahun ya tahun 2021 saja. Kalau bulan ya misalnya bulan September saja. Kalau hari misalnya ya hari Ahad saja. Nah, seperti itu. Kalau time series itu dia pengumpulan datanya berlanjut. Ya, berlanjut dari tahun lalu sampai kapan begitu ya. Nah, kalau tahun misalnya tahun 2000 berapa ya 2018 sampai 2021 supaya bisa meramal tahun 2022. Ataukah kalau mau datanya dalam bentuk bulan bisa juga misalnya dari bulan Januari sampai Desember untuk bisa memprediksi ini misalnya 2021 ya untuk bisa memprediksi data di bulan Januari tahun 2022. Nah, seperti itu. Bisa juga pakai hari ya misalnya hari Senin sampai Ahad, nah, tanggal berapa ya misalnya, supaya bisa meramal bagaimana cuaca di hari Senin pekan depannya, begitu ya. Jadi ada range waktu di dalam time series ini, ya, bisa dalam bentuk
tahun, bulan, ataukah hari. Berlanjut, Ki. Ya. Nah, jadi itu contohnya. Jadi time series itu biasanya digunakan untuk peramalan ya atau prediksi. Nah, kalau cross section itu tidak bisa kita gunakan untuk prediksi. Hanya untuk menggambarkan saja atau mendeskriptifkan data ya. Tapi kalau ada time series-nya, data yang kita kumpulkan itu berlanjut dari rentang waktu beberapa waktu, maka itu bisa kita gunakan untuk peramalan atau prediksi. Ya, bisa dipahami untuk pengumpulan data? Bisa? Bisa, Bunda. Oke. Next, kita masuk ke skala pengukuran. Ya, sebenarnya skala ini mirip-mirip dengan data, ya, cuman hanya memberikan pengetahuan saja buat kalian. Meskipun dalam penerapannya nanti kalian enggak pakai jenis skala pengukuran. Jadi enggak apa-apa kita pelajari sekarang hanya sebagai bahan pengetahuan saja ya. Siapa tahu ada di antara 33 orang ini yang mungkin ada rezekinya nanti bisa kerja di BPS, di Biro Pusat Statistik. Amin. Nah, itu mungkin kalian akan temukan nanti ini. Kalian akan gunakan ini ya, istilah skala pengukuran. Ya, jadi skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama ada skala nominal. Yang kedua ada ordinal. Yang ketiga ada interval. Dan yang terakhir ada rasio. Nah, yang pertama tadi nominal itu mirip Ji dengan data nominal tadi. Siapa yang masih ingat apa itu data nominal? Siapa yang masih ingat apa itu data nominal? Ayo menjawab supaya dapat Ki Bintang. Apa itu data nominal? Saya, Bu. Ya, sebut nama. Faisa. Oh, sama. B3, Bu. Oke, silakan Faisa. Data nominal adalah data urutan atau angka yang tidak diartikan sebagai tingkatan atau ranking. Iya, jadi data dalam bentuk angka tapi tidak menunjukkan tingkatan ya. Betul sekali Faisa. Nah, jadi sama Ji, sama persis dengan contohnya yang tadi ya. Misalnya ini kita mau meneliti mungkin jenis kelamin, ada data salah satunya itu jenis kelamin ya, supaya tidak terlalu banyak ini di dalam tabel tak nanti kita mau berkali-kali tulis kata perempuan, begitu juga laki-laki ya baiknya kita berikan dia simbol berupa angka. Nah, kalau 1 artinya dia perempuan, kalau dia 2 berarti dia laki-laki. Nah, seperti itu. Ya, ini nanti kalian akan temukan nanti di data mining dalam hal pelabelannya. Ya, bisa juga di image processing, ya. Image processing kalian dalam pemrogramannya itu kalian mau berikan simbol terhadap outputnya nanti, ya. Meskipun dalam program itu diprosesnya menggunakan sebuah angka, tapi dalam outputnya nanti kembali lagi menjadi sebuah teks, ya, seperti ini. Nah, jadi angkanya itu hanya menunjukkan simbol, ya, tapi tidak ada urutan atau tingkatan di dalamnya. Jadi 1 ini menunjukkan perempuan, bukan menunjukkan lebih baik daripada laki-laki ya. Tidak seperti itu. Jadi hanya menunjukkan simbol saja. Nah, selanjutnya skala ordinal. Nah, kalau skala ordinal, siapa yang masih ingat data ordinal? Siapa yang masih ingat? Saya, Bunda. Ya, siapa nama? Fitrianti Stilias, Bunda. Oke, Fitri. D1. Iya, D1. Data ordinal adalah data yang menunjukkan tingkatan atau ranking, Bunda. Iya, kebalikannya dari nominal tadi ya, Fitri. Kalau ordinal itu Benar, Bunda. kan tingkatan atau ranking. Ya, betul sekali ya. Jadi sama persis pengertiannya dengan data ordinal. Jadi misalnya kita mau mengambil data data ini mau seperti yang tertulis di sini saja ya. Misalnya juara 1. Jadi angka 1 itu karena ini juara ya pastilah menunjukkan tingkatan bahwa 1 itu lebih baik daripada juara 2.
Terus juara 2 lebih baik daripada juara 3. Jadi angkanya ini 1, 2, 3 menunjukkan tingkatan atau ranking. Ya, bisa juga apa ya? Nilai mungkin ya. Meskipun datanya tidak berupa angka tapi dia berupa huruf, ya ini huruf ya contohnya aja. Nilai A itu lebih bagus daripada nilai B, nilai B lebih bagus daripada nilai C dan seterusnya ke bawah. Nah, jadi data yang menunjukkan urutan atau tingkatan. Nah, itu namanya skala ordinal. Bisa diurutkan dari yang lebih tinggi ke rendah atau bisa juga sebaliknya dari rendah ke tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke skala interval. Nah, apa sih skala interval itu? Ya, namanya juga interval, berarti pasti ada jarak, ya. Jarak antara data yang satu dengan data yang lain, dan jaraknya itu memiliki bobot yang sama. Nah, tapi yang ini kita garis bawahi, tidak memiliki angka nol mutlak. Ya, yang mana sih itu angka nol mutlak? Ya, supaya paham, kita lihat ini ada contoh. Kita misalnya nanti Anda mau meneliti tentang suhu, ya, suhu di daerah tertentu mungkin, atau suhu di ruangan kantor mungkin, ya. Mungkin kalian mau bikin AC yang lebih canggih mungkin ya, atau AC bagaimana temuannya nanti. Datanya itu pasti berupa suhu, ya, atau temperatur. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa suhu itu rentangnya itu dari minus ya. Saya tidak tahu minus berapa itu kalau suhu yang paling rendahnya. Ya, misal mau minus 10 sampai rentangannya itu sampai 100 derajat Celcius. Nah, di antara minus dan 100 ini pasti ada angka 0 ya. Nah, angka 0 derajat Celcius itu menunjukkan apa? Kalau minus itu dia menunjukkan dingin ya. Kalau 100 derajat Celcius menunjukkan panas. Nah, kalau 0 derajat Celcius menunjukkan apa? Bukan dingin ini ya, tapi beku. Oh, sudah beku ini kalau minus. Kalau 0 derajat Celcius menunjukkan apa, Dek? Kalau kalian setting AC, pernah yang setting AC sampai 0 derajat? Enggak pernah ya. Indonesia paling sampai 16. Ya, kalau 0 derajat menunjukkan apa, Dek? Dingin. Iya, dingin banget ya. Ya, jadi 0 derajatnya itu bukan bilang tidak ada, tapi ada artinya. Ya, artinya adalah dingin. Nah, itu maksudnya 0 mutlak. Ya, tidak ada 0 mutlaknya. Artinya 0-nya itu ada artinya. Ya, ada maknanya. Nah, jadi punya makna. Angka 0-nya itu punya makna atau fungsi. Ya. Nah, itu contoh temperatur, suhu. Ada contoh yang lain yang mau memberikan contoh bahwa angka 0-nya itu punya makna atau fungsi? Selain temperatur atau suhu? Ada yang mau kasih contoh lain? Yang mungkin nanti kalian temukan datanya berupa angka 0, ternyata 0-nya itu memiliki makna atau fungsi. Apa ya kira-kira selain suhu? Ada yang bisa? Ada yang bisa kasih contoh? Kemarin itu Ibu 2 kali ngajar cuman suhu yang bisa Ibu berikan contoh. Ada lagi enggak yang lain yang bisa kasih contoh? Data yang angka 0-nya itu punya makna atau fungsi. Enggak ada ya selain suhu. Yang biasanya kalian dapatkan kalau ada minusnya ya pasti ada maknanya atau fungsinya tuh kalau dia 0 nanti nilainya. Apa Di? Itu mau saja ya daripada berlama-lama. Nah, selanjutnya skala rasio. Nah, rasio itu hampir mirip dengan skala interval tadi ya. Ada jarak, terus ada pengukuran juga, tapi punya nilai 0 mutlak. Ya, apa itu 0 mutlak? Supaya bisa paham, kita lihat saja contohnya ya. Misalnya ini ukuran berat. Ya, ada 100 kilo, ada 50 kilo. Semakin tinggi angkanya semakin berat.
Kalau semakin rendah, semakin ringan. Nah, bagaimana kalau 0 kilogram? Nah, 0 kilogram menunjukkan apa? Ada atau tidak ada barangnya? Atau orangnya? Oh, di sini berat badan, berarti orangnya. 0 kilo menunjukkan apa? Tidak ada ya? Nah, tidak ada orangnya, tidak ada wujudnya. Nah, seperti itu. Jadi, 0 mutlak itu seperti ini. 0 yang ada di skala rasio itu dari hasil pengukuran, misalnya ini contoh berat, 0 itu menunjukkan tidak ada. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau berikan contoh yang lain? Nah, kalau ini banyak. Ya, apalagi siapa yang bisa kasih contoh selain berat? Yang 0-nya itu menunjukkan tidak ada. Umur, ya, ini ada contoh umur. Kalau 0 tahun, 0 hari, adakah orangnya? Tidak ada ya, berarti orangnya belum ada. Nah, kalau panjang atau lebar, kalau 0 cm, apakah ada barangnya atau wujudnya? Ya, tidak ada ya. Kalau 0 cm berarti tidak ada ya. Jadi itu artinya 0 mutlak. Nah, jadi itulah perbedaan antara skala rasio dengan skala interval. Nah, kalau kita petakan dalam sebuah tabel itu seperti ini. Jadi kalau bilangannya menunjukkan perbedaan, ya ada di semua skala, ya nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau datanya itu berdasarkan pengukuran, terus ada peringkatnya atau urutannya, maka itu sudah masuk ke ordinal, interval, dan rasio. Nominal tidak bisa, ya, karena ada urutannya. Terus kalau datanya itu memiliki arti, ya, angka nilai bilangannya itu memiliki arti, ya, itu ada di interval dan rasio. Kalau datanya itu nilai nolnya bersifat mutlak, ya, artinya dia skala rasio. Nah, jadi rasio ini ada di semua indikator yang ada di dalam tabel 11 ini. Ya, adapun yang lain hanya beberapa indikator yang memenuhi dari masing-masing skala ini, ya, di luar dari rasio. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke soal? Bisa dipahami ya? Mulai dari perbedaan antara statistika deskriptif dan inferensial, terus perbedaan data, ya, antara menurut cara memperolehnya, menurut sifatnya ada kategori dan numerik. Kategorik juga ada 3, ordinal, nominal, atribut. Kalau numerik ada 2, discrete dan continue. Kalau berdasarkan waktunya ada cross section dan time series. Terus skala pengukuran ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tidak ada aja yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke soal kuis. Ya, kita kuis ya, bukan tugas, tapi kuis. Nah, ini ada 2 bagian soal evaluasinya. Ada bagian pertama dan ada bagian kedua. Nah, bagian pertama, kalian jawab itu mulai dari nomor 4 saja. Langkahi maki ini 1, 2, 3. Tidak usah dikerja. Ya, langsung saja ke nomor 4. Tidak usah kerja nomor 1 sampai 3. Langsung nomor 4 sampai 8. Ya. Terus bagian 2-nya silakan kerjakan dari A sampai E. Nah, kita lihat dulu bagaimana soalnya ini yang bagian pertama. Di nomor 4. Curah hujan rata-rata di Kota Bogor tercatat selama 30 bulan terakhir adalah 4,6 cm. Nah, pernyataan ini termasuk dalam kategori apa? Nah, silakan langsung jawab saja di kertas jawabannya. Dia termasuk kategori apa? Data apa? Nah, silakan sebutkan dia data apa. Terus kalau apa tadi skala, dia skala apa? Nah, data ini bisa lebih dari 1 juga cara jawabnya ya. Tergantung dari ininya, konteks kalimatnya. Jadi kalau ada penunjukan waktu berarti dia apa? Cross section atau time series. Nah, ini ada angka, apakah dia numerika ataukah dia kategorika
Terus kalau kategorik dia apa? Ordinal, nominal atau atribut. Kalau dia data numerik, dia berupa apa? Apakah discrete atau continue? Seperti itu, ya. Langsung jawab saja seperti ini. Data apa, termasuk jenis data apa dan skala apa. Begitu juga nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8, ya. Jawab dengan ini, data apa dan skala apa. Terus di bagian keduanya, ini cuma ini anunya, pilihan jawabannya. Deskriptif atau inferensial. Jadi itu jawabannya. Yang bagian A, akibat penurunan produksi minyak oleh negara penghasil minyak, maka diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun yang akan datang. Nah, kalau seperti ini konteksnya, ciri-ciri dari statistika apa? Deskriptif atau inferensial? Silakan jawab dengan 2 kata ini saja. Deskriptif atau inferensial. Nah, silakan dikerjakan A sampai E. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan selamat mengerjakan. Waktunya 30 menit ya. Ibu buka di Kalam. Waktu pengumpulannya itu saya buka sampai jam 16.30 ya. Itu cuma 16, 13, 14, 15. Sorry, 17.30 ya. Silakan dijawab, tulis ya, ditulis tangan di kertas jawaban. Terus Anda foto lalu upload di Kalam. Ada yang mau ditanyakan? Ada aja yang mau ditanyakan? Ya, silahkan mengerjakan. Bisa dilihat materinya di Kalam ya. Sudah ada itu diktatnya Ibu upload. Jadi silahkan lihat soalnya di Kalam. Ini ada modul Statistika 2022. Silahkan Anda download dan lihat soalnya di situ, soal evaluasi bab 1. Jangan lupa di kertas jawabannya tulis Ki nama, stambuk, sama kelasnya. Terus berikan keterangan kuis. Ya, kuis 1. Saya setting waktu sampai 17.30 ya. Lewat dari itu enggak bisa pakai lagi upload. Nah, sudah ada. Nah, itu aja. Sembari mengerjakan, Ibu absen dulu nah. Kelas B3 dulu. Saya stop share dulu ya. Supaya enggak makan waktu, Ki.